Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sedikit menceritakan kisah nyata seorang pemuda yang bernama Sasongko yang sangat miskin dan sering dihina. Berakhir dengan kesuksesan karena mengamalkan sholawat Jibril. Sasongko adalah seorang lelaki sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih berusia 10 tahun, meninggalkan ibunya, seorang perempuan tua yang bekerja sebagai buruh cuci. Untuk menghidupi mereka, rumah mereka hanyalah sebuah gubuk reot beratapkan seng bocor dan berdinding bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Setiap pagi, Sasongko harus berjalan kaki sejauh 5 km ke sawah. Tempatnya bekerja sebagai buruh tani. Upahnya tak seberapa, cukup hanya untuk membeli beras dan lauk sederhana, seperti tempe atau ikan asin. Jika musim paceklik datang, ia seringkali harus menahan lapar, hanya mengandalkan singkong rebus atau nasi sisa sebagai makanan sehari-hari. Tak jarang, malam-malam Sasongko diisi dengan keluhan dan air mata. Ia merasa hidup begitu berat. Sementara orang-orang di sekitarnya tampak lebih beruntung. Ada saat di mana ia ingin menyerah, merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Namun, ia selalu teringat pesan ibunya. Seorang perempuan yang meskipun miskin harta, tetapi kaya iman. Sasongko jangan pernah mengeluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Kita harus tetap berusaha dan berdoa, kata ibunya suatu malam. Sasongko hanya mengangguk, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Sampai suatu hari, ia mendengar sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah seharian bekerja keras di sawah, Sasongko berjalan dengan langkah lelah menuju rumahnya. Tubuhnya terasa remuk, kakinya pegal karena harus berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Namun, yang paling berat bukanlah kelelahan fisik, melainkan kegelisahan hatinya. Sejak kecil, hidupnya selalu dalam kemiskinan. Tak peduli seberapa keras ia bekerja, seberapa banyak ia berusaha, rezekinya terasa seret. Setiap kali ia mendapat upah, uang itu habis begitu saja untuk makan sehari-hari dan kebutuhan pokok. Tidak ada yang tersisa untuk ditabung, apalagi untuk membeli sesuatu yang lebih baik bagi ibunya, yang sudah tua. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di atas tikar lusuh. Tangannya sibuk menjahit baju yang sudah robek. Usia yang semakin rentah membuat penglihatannya berkurang, namun ia tetap bekerja keras. "Ibu, sudah malam. Kenapa masih menjahit?" tanya Sasongko dengan suara lembut. Sang ibu tersenyum samar. "Baju ini masih bisa diperbaiki. Nah, lagi pula, kita tak punya uang untuk membeli baju yang baru." Sasongko merasakan dadanya sesak. Ia ingin menangis, tetapi ia tahan. Ia sudah terlalu sering melihat ibunya berjuang seperti ini, dan ia tak ingin menambah beban hatinya. Malam itu, Sasongko sulit tidur. Ia memandang atap rumahnya yang berlubang, di mana bintang-bintang bisa terlihat jelas dari sela-sela genting yang sudah rapuh. Ia merasa putus asa, dan merasa bahwa takdir benar-benar tidak berpihak kepadanya. Apakah aku akan selamanya miskin? Pikiran itu terus berputar di kepalanya hingga akhirnya, menjelang subuh, ia mengambil keputusan. Besok, ia akan menemui seseorang yang bisa memberikan jawaban atas kegundahan hatinya. Keesokan harinya, setelah bekerja di sawah, Sasongko tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju masjid kecil di ujung desa, tempat seorang kiai sepuh sering mengajar para santri untuk mengaji. Sasongko sudah lama mendengar tentang kebijaksanaan kiai ini, tetapi ia belum pernah memiliki keberanian untuk mendekat. Saat tiba di sana, ia melihat sang kiai sedang duduk di serambi masjid, membaca kitab kuning dengan tenang. Beberapa santri duduk mengelilinginya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sasongko berdiri agak jauh, menunggu sampai pengajian selesai. Setelah para santri berpamitan, ia pun mendekati sang kiai dengan ragu-ragu. "Assalamualaikum, Kiai," sapanya dengan suara lirih. Sang kiai mengangkat wajahnya dan tersenyum ramah. "Waalaikumsalam, Nak Sasongko, ada yang bisa kubantu?" Sasongko terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sang kiai mengenalnya. "Kiai tahu nama saya?"
Sang kiai tertawa pelan. Tentu saja. Aku sering melihatmu bekerja di sawah dekat rumahku. Aku juga mendengar bahwa kau anak yang rajin dan berbakti kepada ibumu. Sasongko tersenyum malu, tetapi hatinya sedikit lega. Ia pun duduk bersila di hadapan kiai, lalu menghela nafas panjang sebelum ia mulai bercerita. Kiai, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sudah bekerja keras sejak kecil. Tetapi hidup saya tidak pernah berubah. Saya tetap miskin, tetap kesulitan mencari makan. Setiap hari saya melihat ibu saya bekerja keras hanya sekadar untuk bertahan hidup. Saya ingin membahagiakannya, tetapi apa daya, rezeki saya seakan tertutup dan hanya begitu saja setiap harinya. Sang kiai mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan. Sasongko melanjutkan, suaranya semakin berat oleh emosi yang ia tahan selama ini. Saya sudah berdoa kiai. Setiap sholat, saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup saya akan berubah. Tapi sampai sekarang, semuanya masih sama. Saya merasa putus asa. Apakah saya memang ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan? Setelah mendengarkan keluhan panjang Sasongko, sang kiai menutup kitabnya dan menatap pemuda itu dengan lembut. Nak Sasong, apakah kau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya? Sasongko mengangguk cepat. Tentu, Kiai. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Jika begitu, mengapa kau ragu bahwa Allah bisa mengubah keadaanmu? Sasongko terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sang kiai melanjutkan. Kemiskinan bukanlah kutukan. Nah, itu adalah ujian. Dan setiap ujian selalu ada akhirnya. Mungkin selama ini kau hanya berusaha dengan tenaga. Tetapi kau lupa untuk menjemput rezeki dengan cara yang lebih halus. Sasongko mengerutkan kening. Maksud kiai? Sang kiai tersenyum. Ada sebuah amalan yang dapat membuka pintu rezeki jika dilakukan dengan tulus dan istiqomah. Namanya sholawat Jibril. Apakah kau pernah mendengarnya? Sasongko menggeleng. Sang kiai pun menjelaskan, sholawat ini adalah salah satu kunci membuka rezeki yang luar biasa. Banyak orang yang telah mengamalkannya dan merasakan keajaibannya. Tetapi, ada syaratnya. Syaratnya apa, Kiai? Syaratnya adalah kau harus membacanya dengan keyakinan penuh, tanpa ragu sedikit pun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Bacalah 1000 kali setiap hari, setelah sholat atau di waktu-waktu luangmu. Jangan berhenti, jangan bosan. Jika kau istiqomah, insya Allah, dalam waktu yang tidak lama, kau akan melihat sendiri bagaimana hidupmu akan berubah. Sasongko terdiam sejenak, mencerna kata-kata sang kiai. 1000 kali, Kiai. Ya, 1000 kali, tetapi jangan melihat angka itu sebagai beban. Nikmati, resapi, dan jadikan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasongko menarik napas panjang. Baik, Kiai, saya akan mencoba. Sang kiai tersenyum. Tidak hanya mencoba. Nak, tapi kau harus bersungguh-sungguh. Jika kau istiqomah, Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Sasongko mengangguk mantap. Ia merasa ada secercah harapan yang muncul dalam hatinya. Sebelum pamit, sang kiai menepuk bahunya dengan lembut. Ingat, Sasongko, rezeki tidak hanya berupa uang. Terkadang, rezeki datang dalam bentuk ketenangan hati, kesehatan, atau pertemuan dengan orang-orang baik. Jadi, jangan batasi rezeki hanya dalam bentuk materi. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untukmu. Sasongko tersenyum. Terima kasih, Kiai. Saya akan menjalankan amanah ini. Sejak malam itu, Sasongko mulai mengamalkan sholawat Jibril tersebut. Setiap selesai sholat, ia duduk bersila di kamarnya yang sempit, melafalkan sholawat itu dengan penuh keyakinan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1000 kali. Setiap hari, ia tidak tahu kapan hidupnya akan berubah. 1000 kali. Setiap hari, ia tidak tahu kapan hidupnya akan berubah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa memiliki harapan. Hari-hari telah berlalu. Sejak Sasongko mulai mengamalkan sholawat Jibril. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sawah, ia meluangkan waktu untuk membacanya.
Sepulang bekerja, ia kembali melantunkannya dengan penuh keyakinan. Bahkan saat bekerja di sawah, ketika tangannya sibuk mencangkul tanah atau menanam padi, bibirnya tetap bergerak mengucapkan sholawat tanpa henti. Pada awalnya, ia tidak merasakan perubahan apapun. Hidupnya masih sama. Ia masih harus bekerja keras, masih harus berhemat, dan ibunya masih harus menjahit pakaian bekas untuk menyambung hidup. Namun, ada satu hal yang berbeda. Hatinya mulai terasa lebih tenang. Jika dulu ia selalu merasa cemas tentang masa depannya, kini ada ketenangan yang menyelimuti dirinya. Ia mulai menerima hidupnya dengan lebih lapang, dan rasa putus asa yang dulu sering datang kini perlahan menghilang. Suatu sore, saat Sasongko sedang beristirahat di bawah pohon setelah seharian bekerja, seorang lelaki tua yang lewat berhenti di hadapannya. "Assalamualaikum, Nak Sasongko," sapanya ramah. Sasongko mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Waalaikumsalam, Pak Min. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Min adalah pedagang beras di desanya. Ia sudah lama mengenal Sasongko, tetapi selama ini mereka jarang berbincang. Pak Emen duduk di sebelah Sasongko, mengusap janggutnya yang mulai memutih. "Aku mendengar dari orang-orang bahwa kau sekarang rajin mengamalkan sholawat." Sasongko tersenyum malu. "Iya, Pak. Saya hanya mencoba mengikuti nasihat dari Pak Kiai." Pak Min mengangguk pelan. "Bagus. Bagus. Aku ingin memberimu pekerjaan. Nak Sasongko. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku mengantarkan beras ke pasar setiap pagi. Upahnya memang tidak seberapa, tetapi lebih baik daripada hanya bekerja di sawah." Sasongko terkejut. Selama ini, ia tidak pernah berpikir akan mendapat pekerjaan lain selain bertani. "Apa saya sanggup, Pak?" Pak Min tertawa. "Tentu saja, aku butuh seseorang yang jujur dan rajin, dan aku tahu kau memiliki kedua sifat itu." Tanpa berpikir panjang, Sasongko menerima tawaran itu. Ia merasa ini adalah jawaban dari doanya. Malam itu, ia bercerita kepada ibunya. Wanita tua itu tersenyum dan mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Allah pasti telah melihat usahamu. Nak, jangan pernah berhenti berdoa dan bersholawat." Hari-hari Sasongko kini semakin sibuk. Setiap pagi sebelum subuh, ia sudah harus bangun dan membantu Pak Min mengangkut karung-karung beras ke gerobak. Setelah mengantar ke pasar, ia langsung pergi ke sawah untuk bekerja seperti biasa. Malamnya, ia tetap melanjutkan amalan sholawatnya dengan penuh keyakinan. Lelah? Tentu saja. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya terus bersemangat. Ia merasa bahwa hidupnya mulai berubah, meskipun perlahan. Beberapa bulan kemudian, rezeki yang lebih besar datang. Pak Min, yang semakin tua, memutuskan untuk berhenti berdagang dan menawarkan Sasongko untuk meneruskan usahanya. "Sasongko, aku melihat kerja keras dan kejujuranmu. Aku ingin menyerahkan usaha ini kepadamu. Kau bisa membayar cicilannya nanti." Sasongko hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang pemuda miskin yang dulu hanya seorang buruh tani, kini diberi kesempatan untuk memiliki usaha sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia menerima tawaran itu. Ia mulai belajar bagaimana berdagang, bagaimana mengelola stok beras, dan bagaimana bernegosiasi dengan pelanggan. Tidak mudah, tetapi Sasongko tidak pernah menyerah. Dari petani menjadi pedagang sukses. Dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus, usaha Sasongko semakin maju. Dari hanya menjual beras di pasar kecil, ia mulai memasuki ke warung-warung di desa sekitarnya. Penghasilannya pun meningkat pesat. Beberapa tahun berlalu, dan kini Sasongko bukan lagi pemuda miskin yang dulu hanya bisa mengeluh tentang nasibnya. Ia sudah memiliki gudang beras sendiri, mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya, dan yang terpenting, ia bisa membahagiakan ibunya. Rumah mereka yang dulu reot kini telah direnovasi menjadi rumah yang lebih layak. Ibunya tak perlu lagi menjahit baju bekas untuk bertahan hidup. Suatu hari, Sasongko kembali menemui Kiai yang dulu memberinya nasihat. Ia duduk di hadapan sang Kiai, kali ini dengan wajah yang lebih berseri. "Assalamualaikum Pak Kiai, hidup saya telah berubah. Semua berkat sholawat yang Kiai ajarkan." "Waalaikumsalam," sang Kiai menjawab dan tersenyum bijak. Sasongko mengangguk pelan. Ia kini mengerti bahwa keberkahan itu tidak datang secara instan, tetapi melalui perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan dan doa. Hari-hari telah berlalu, usaha Sasongko semakin berkembang pesat. Kini, ia bukan hanya seorang pedagang beras biasa.
tetapi juga seorang pemilik gudang besar yang memasok ke berbagai pasar dan warung dan di kota-kota besar sekitarnya. Ia sudah memiliki beberapa truk pengangkut, belasan karyawan yang bekerja di gudangnya, serta koneksi dengan pemasok besar. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Suatu hari, datang seorang pedagang besar dari kota bernama Pak Suyadi yang ingin bekerja sama dengannya. Pak Suryadi menawarkan kontrak besar untuk memasok beras ke beberapa restoran dan hotel di kota. Jika Sasongko menerima tawaran ini, keuntungan yang ia dapat bisa berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ini kesempatan emas. Sasongko, kata Pak Suryadi dengan menyodorkan kontrak dan kerjasamanya. Tetapi kau harus mengikuti sistem kami. Sasongko membaca isi kontrak itu dengan teliti. Ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Pak Suryadi meminta Sadongko untuk mencampur beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas tinggi agar mendapat keuntungan lebih besar. Lalu Sasongko menghela napas panjang. Tawaran ini sangat menggiurkan. Jika ia menerimanya, ia bisa lebih cepat menjadi kaya raya. Namun, ia juga tahu bahwa itu berarti mengorbankan kejujurannya. Malam itu, Sasongko tidak bisa tidur. Ia beristighfar dan kembali mengamalkan sholawat Jibril seperti biasa yang ia lakukan. Ia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberikan jalan yang terbaik. Keesokan harinya, ia kembali menemui Pak Suryadi. Maaf, Pak Suryadi, saya tidak bisa menerima tawaran ini. Pak Suryadi terkejut. Kenapa? Ini kesempatan langka. Semua pedagang besar melakukan ini. Sasongko tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya ingin bisnis saya tetap halal dan penuh berkah. Saya lebih memilih keuntungan sedikit tapi berkah, daripada untung besar tapi mengandung kebohongan. Pak Suryadi tertawa kecil, lalu berdiri sambil menepuk bahu Sasongko. Kau orang aneh, Sasongko. Tapi aku salut dengan prinsipmu. Kalau begitu, aku tak bisa memaksamu. Sasongko merasa lega. Ia tahu bahwa memilih jalan yang benar tidak selalu mudah. Ada banyak godaan yang menggiurkan, tetapi ia lebih memilih untuk tetap jujur dan istiqomah. Musibah datang menguji keteguhannya. Beberapa bulan setelah menolak tawaran Pak Suryadi, cobaan besar menimpa usaha Sasongko. Gudang berasnya terbakar habis dalam sebuah kebakaran yang terjadi di tengah malam. Semua stok beras yang ia miliki lenyap dalam sekejap. Ia berdiri di depan sisa-sisa bangunan yang menghitam, merasa seperti dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun kini hilang begitu saja. Ibunya datang menghampirinya, menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Nak, jangan bersedih. Semua ini milik Allah. Jika Dia mengambilnya, pasti ada hikmah di baliknya. Sasongko menghela napas panjang. Ia berusaha tegar, meskipun hatinya hancur. Di saat seperti itu, ia teringat kembali dengan amalan sholawat Jibril yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Ia tidak ingin menyerah. Ia percaya bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup satu pintu, pasti akan membuka pintu lain yang lebih baik. Dengan sisa uang tabungan yang masih ia miliki, Sasongko mulai bangkit kembali. Ia meminjam sedikit modal dari seorang teman baiknya untuk membeli stok beras yang baru. Ia juga mulai berdagang dari nol, kembali ke pasar seperti dulu. Dengan hanya beberapa karung beras di gerobaknya. Orang-orang terkejut melihatnya kembali ke pasar setelah mengalami musibah besar. Mereka menghormati ketabahannya dan mulai kembali membeli beras darinya. Perlahan, usahanya kembali berjalan. Dan dalam beberapa bulan, ia mulai mendapatkan keuntungan lagi. Hingga suatu hari, datang seorang pria parubaya dengan pakaian yang rapi ke tempat jualannya. Kau Sasongko, pedagang beras yang terkenal jujur itu. Sasongko tersenyum malu. Saya hanya seorang pedagang biasa, Pak. Pria itu tertawa. Namaku Pak Hudi. Aku pemilik beberapa restoran besar yang ada di kota. Aku mendengar kisahmu dan aku ingin membeli beras darimu. Aku butuh pemasok yang jujur dan bisa dipercaya. Sasongko hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tawaran yang datang kali ini jauh lebih baik dari tawaran Pak Suryadi dulu. Pak Hudi tidak meminta kecurangan apapun. Hanya ingin beras yang berkualitas dan dijual dengan harga yang wajar. Dengan penuh syukur, Sasong menerima tawaran itu. Tahun demi tahun telah berlalu. Usaha Sasongko semakin besar. Kini, ia bukan hanya pedagang beras, tetapi juga distributor besar yang memasok ke banyak tempat.
Kekayaannya bertambah, tetapi ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia membangun sebuah masjid di desanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga rutin bersedekah kepada fakir miskin dan membantu para petani kecil agar mereka tidak lagi hidup dalam kemiskinan seperti dulu. Suatu hari, ia kembali menemui Kiai yang dulu memberikan nasihat kepadanya. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam Nak Sasongko." "Pak Kiai, hidup saya telah berubah. Semua berkat sholawat yang Kiai ajarkan," katanya dengan mata berkaca-kaca. Sang Kiai tersenyum. "Tidak, Nak Sasongko. Semua ini terjadi karena kau istiqomah dalam doa dan usahamu. Kau memilih jalan yang benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan keberkahan yang luar biasa." Sasongko mengangguk. Ia kini mengerti bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang keberkahan. Ia pernah jatuh, pernah diuji, tetapi tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa selama seseorang itu terus berusaha, berdoa, dan berpegang teguh pada kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membukakan jalannya. Pesan moral. Kejujuran dalam berdagang akan mendatangkan keberkahan, meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan rintangan. Tidak ada keberhasilan yang instan. Semua butuh perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang kuat. Sholawat bukan sekadar bacaan, tetapi doa yang bisa membuka pintu rezeki jika diamalkan dengan istiqomah. Kekayaan sejati bukan hanya harta, tetapi juga keberkahan yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Sasongko adalah bukti bahwa siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh, bersabar, dan tetap berada di jalan yang benar, akan mendapatkan keberhasilan yang hakiki. Terima kasih telah menonton. Dari sinilah kita bisa belajar dari cerita kisah nyata ini, seorang pemuda miskin yang bisa berubah menjadi sukses. Tidak ada yang abadi di kehidupan dunia ini. Dalam hidup, seseorang juga akan merasakan namanya kesedihan dan kebahagiaan, bahkan ada peribahasa yang mengatakan bahwa roda pasti berputar. Namun tinggal bagaimana kita menyikapi saat berada di atas maupun saat berada di bawah. Tidak hanya mereka yang sukses saja yang bisa memberikan sebuah nasihat bijak, kata-kata orang miskin pun juga bisa menjadi sebuah nasihat baik dalam kehidupan. Kemiskinan bukan diukur dalam harta saja ya. Kemiskinan bisa berarti miskin akan hati, miskin akan kebaikan, miskin akan amal, miskin kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Tidak heran bila mereka yang kaya, belum tentu merasakan sebuah kepuasan luar biasa. Begitu juga mereka yang tidak mampu. Itulah mengapa, setiap hal dalam kehidupan manusia bisa menjadi pelajaran berharga untuk hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.